Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini, Rizal Alfa, di channel yang keren ini. Apalagi kalau bukan Alfa Channel, channelnya para pencinta film. Sebelum kita masuk ke scene pertama, penting bagi gue untuk ingatin kalian semua buat dukung dan subscribe channel YouTube ini, agar kami terus bisa berkembang dan berkreasi untuk mempersembahkan yang terbaik buat kalian semua, khususnya para pecinta film. Oke, tanpa buang waktu lagi, jangan lupa tenangkan diri Anda, siapkan tisu Anda. Mari kita masuk ke scene pertama, cekidot. Oke guys, kali ini gue akan mengupas tuntas setuntas-tuntasnya film Bollywood guys, yang berjudul Sanam Teri Kasam. Film ini dibintangi oleh pendatang baru Harshvardhan Rane sebagai Inder dan aktris asal Pakistan Maura Hossain sebagai Saru atau Saraswati Prasad. Film diawali dengan sebuah keluarga kecil yang sangat berpegang teguh dengan adat istiadat mereka, terutama sang ayah. Mereka sedang menunggu kedatangan tamu, yang mana tamu tersebut datang bertujuan untuk melamar seorang wanita di keluarga tersebut bernama Saraswati Prasarti atau Saru. Tapi sayang, tamu tersebut batal untuk datang ke rumah tersebut karena pemuda yang ingin PDKT dengan Saru tersebut sudah kecantol dengan wanita lain guys. Dan sang adik Saru pun kesal mendengar kabar tersebut. Dengan batalnya sang kakak menikah, maka pernikahan sang adik pun harus tertunda pula. Di scene lain, sang ayah mencoba melampiaskan kekesalannya dengan marah-marah ke tetangganya yang sedang asik pacaran hingga membuat tangga lift jadi terganggu. Scene selanjutnya, Saru pun sudah terlihat berada di tempat kerjanya, lebih tepatnya lagi perpustakaan. Tak lama kemudian, rekan kerjanya pun datang menghampirinya dengan maksud meminta bantuan Saru untuk terlibat dalam sebuah kegiatan amal, dan Saru pun setuju. Di sana, Saru diminta untuk menjadi seorang badut berkostumkan beruang untuk menghibur anak-anak di sana guys. Saru pun dihadiahi dari rekan kerjanya yang lain karena temannya menganggap Saru melakukan itu semua karena mengharap balasan cinta dari rekan kerjanya yang minta tolong kepadanya tadi guys, bernama Abhimanyu. Scene seterusnya, Saru yang masih menggunakan kostum beruang pun tanpa sengaja harus rela berduaan dengan tetangganya yang mantan narapidana tersebut di dalam sebuah lift yang lagi rusak. Scene selanjutnya, Saru pun sedang asik menyantap makanan bersama sang ayah. Sembari makan, ayahnya pun mengatakan bahwa besok akan ada seorang pemuda yang ingin PDKT dengannya. Ayah Saru terlihat sangat perfeksionis guys. Dia sangat berambisi untuk dapat menantu yang sempurna pendidikannya, pekerjaannya, dan garis keturunannya. Scene berikutnya, Saru pun bertemu dengan pemuda tersebut bersama adiknya dan pacar adiknya. Setelah lama berbincang, akhirnya pemuda tersebut pun pamit untuk pulang. Akan tetapi tanpa disadari oleh pemuda tersebut, ponsel pemuda tersebut tertinggal di rumah Saru. Akhirnya Saru pun berinisiatif untuk mengembalikan ponsel pemuda tersebut. Dan tanpa sengaja Saru pun mendengar pembicaraan pemuda tadi yang sedang pulang bersama pacar adiknya. Pemuda tersebut mengatakan kalau Saru adalah wanita yang kolot dan ketinggalan zaman. Mendengar hal tersebut, Saru pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Saru pun dimarahi oleh adiknya. Sementara sang adik mendapatkan ultimatum dari pacarnya kalau dalam waktu 1 bulan mereka tidak menikah, maka pacarnya akan memutuskan adiknya. Dan Saru pun semakin terpojok.
Sampai-sampai adiknya berniat untuk kawin lari dengan sang pacar. Namun Saru mencoba meyakinkan adiknya bahwa ia pasti akan menikah dalam waktu 1 bulan. Scene selanjutnya Saru pun datang ke rumah tetangganya yang mantan narapidana tersebut guys. Ia minta bantuan pria tersebut agar membantunya untuk bertemu dengan pacar pria tersebut yang seorang perias terkenal di kota tersebut. Karena Saru ingin merubah total penampilannya. Tiba-tiba pacar dari pria tersebut pun datang ke rumah tersebut dalam keadaan mabuk. Dan ia pun terkejut melihat sang kekasih berduaan dengan wanita lain. Sang wanita tersebut pun marah dan melemparkan botol minumannya ke dinding lalu pergi dari tempat tersebut. Tapi naas, pecahan botol tersebut pun harus mengenai pundak pria tersebut. Karena luka yang cukup parah, maka pria tersebut pun harus dibawa ke rumah sakit. Namun pria tersebut menolaknya. Scene selanjutnya pria tersebut pun dihampiri polisi ketika sedang berada di apotik untuk membeli obat. Polisi mencurigai bahwa pria tersebut habis melakukan suatu kejahatan karena pria tersebut adalah seorang mantan narapidana. Mereka pun berdebat di sana. Saru pun mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada polisi tersebut. Akhirnya polisi tersebut pun membebaskan mereka. Scene beralih ke rumah pria tersebut. Sesampainya di rumah pria tersebut mengalami pendarahan yang hebat pada lukanya. Ternyata pria tersebut bernama Inder. Saru pun panik dan mencoba menolong Inder semampunya. Scene selanjutnya orang tua Saru pun datang kembali ke rumah setelah beberapa hari berpergian dari luar kota. Sang ayah pun terkejut karena harus melihat putrinya ada di kamar berduaan dengan pria yang tak menggunakan baju dan terbaring di atas ranjang. Ayah Saru pun meradang. Saru pun diusir dari rumah dan dianggap mati oleh ayahnya sendiri dan akan diadakan upacara kematian untuk anaknya tersebut. Sementara adik Saru pun akan segera dinikahkan oleh ayahnya. Scene selanjutnya Saru pun mencoba mencari tempat tinggal yang baru setelah diusir dari sang ayah. Dan kemudian datanglah Inder memberikan Saru tempat tinggal sementara. Scene beralih ke sebuah pasar di mana Saru dan Inder sedang terlihat asik berbelanja di sana. Dan seperti biasa guys, bukan film India namanya kalau nggak ada aksi tari dan nyanyi guys. Scene seterusnya sedang asik berjalan, tiba-tiba Saru menegur seorang pengemis yang mengambil dompet orang lain yang kebetulan terjatuh. Selanjutnya Inder pun mengambil dan membuka dompet tersebut. Kemudian dompet tersebut pun dibuang oleh Inder dan Inder pun pergi begitu saja. Saru pun kebingungan, namun Saru tetap mengembalikan dompet tersebut ke pemiliknya. Scene selanjutnya Inder pun datang menemui Saru dan Saru pun tak tahu kalau si pemilik dompet yang terjatuh tadi adalah ayahnya Inder.
Scene seterusnya Inder pun membawa Saru ke sebuah salon untuk dirias guys. Dan Saru pun dirias sambil nyanyi-nyanyi lagi guys. Scene selanjutnya Saru pun mencoba kembali ke rumahnya dengan penampilannya yang baru ditemani oleh Inder. Sesampainya di rumah, Saru pun dikagetkan upacara kematian yang digelar oleh ayahnya untuk dirinya guys. Scene selanjutnya Saru pun datang ke tempat kerjanya dengan penampilannya yang baru dan membuat banyak teman kerjanya yang terkejut melihat penampilan Saru tersebut, termasuk sang idola para wanita di sana yang bernama Abimanyu. Scene selanjutnya Inder pun datang menemui Saru di rumahnya untuk memberikan daftar pemuda yang bergelar sarjana dan keturunan Brahmana yang akan PDKT dengannya. Scene beralih ke tempat Saru bekerja, di mana Saru dikagetkan dengan kedatangan Abimanyu yang tiba-tiba saja mengajaknya untuk kencan. Di sana Abimanyu pun langsung nembak Saru guys. Tak lama kemudian ponsel Saru pun ditelepon oleh Inder yang dari tadi mencarinya. Scene selanjutnya Inder pun datang menemui Saru dan Saru pun menyampaikan ke Inder bahwa ia baru saja dilamar oleh Abimanyu. Inder pun setuju dan pergi. Scene seterusnya Inder pun datang menemui Saru. Di sana Saru memberikan undangan pernikahannya ke Inder sambil mengatakan bahwa ia akan pergi ke Turki setelah menjadi istrinya Abimanyu. Scene selanjutnya Inder dan Saru pun datang ke suatu tempat di mana Saru dan Abimanyu akan melangsungkan pernikahannya. Namun setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Abimanyu pun tak kunjung datang. Akhirnya Saru pun memutuskan untuk mendatangi Abimanyu di rumahnya. Ternyata pernikahan itu dibatalkan lantaran tidak mendapat restu dari orang tua Abimanyu, karena status Saru yang dianggap telah meninggal oleh orang tuanya sendiri. Scene selanjutnya tiba-tiba saja Abimanyu datang kembali menemui Saru untuk meminta maaf dan ingin menikahi Saru. Sementara Saru masih dalam kebimbangan dan trauma akan apa yang baru saja ia alami. Scene selanjutnya beralih ke rumah Inder. Sedang asik berkemas, tak lama kemudian datanglah ibu Saru menemui Inder untuk meminta menyampaikan undangan pernikahan adiknya Saru. Namun Inder menolak dengan alasan akan pergi dari kota tersebut.
Namun akhirnya Inder berubah pikiran dan akan menyampaikan undangan tersebut ke Saru sebelum ia pergi meninggalkan kota tersebut. Scene berikutnya, Inder pun datang ke tempat Saru bekerja. Namun menurut informasi yang ia dapat bahwa Saru sudah resign dari tempat tersebut. Scene beralih ke pertemuan Inder dengan Abimanyu. Disitulah terungkap bahwa Saru dan Abimanyu batal menikah untuk kedua kalinya. Mereka memilih jalan mereka masing-masing. Abimanyu pun tak tahu di mana keberadaan Saru sekarang. Scene selanjutnya, Inder pun terus mencari Saru ke setiap penjuru kota. Akhirnya Inder pun menemukan Saru sedang menyendiri di sebuah hutan pinggiran kota. Setelah berdebat, akhirnya Saru pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah Inder tahu kalau Saru mengidap penyakit tumor otak yang ganas. Sementara Abimanyu pun mengetahui hal tersebut. Scene berikutnya, Inder pun datang kembali menemui Abimanyu. Abimanyu pun mengatakan bahwa batalnya pernikahan mereka adalah atas kemauan dari Saru sendiri. Karena Saru tidak ingin Abimanyu menderita dikarenakan harus mengurus istri yang sedang sakit-sakitan. Dan akhirnya Inder pun pergi setelah mendengar penjelasan dari Abimanyu. Scene seterusnya, Inder pun membawa Saru ke suatu tempat untuk menyaksikan pernikahan adiknya. Tapi tidak langsung datang ke tempat acara, melainkan melalui daring guys. Scene selanjutnya, dengan keadaan mabuk, Inder pun datang ke rumah Saru dan melepaskan bunga yang terpasang di foto Saru. Dan Inder pun mendapatkan hadiah tamparan dari ayahnya Saru dan Inder pun ditangkap polisi. Scene beralih ke rumah sakit. Saru pun sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Selanjutnya Saru pun datang kembali ke perpustakaan tempat dulu ia pernah bekerja. Di sana tak sengaja Saru menemukan buku yang dulu pernah dipinjam oleh Inder atas rekomendasi darinya. Di sanalah terbongkar bahwa sejak awal bertemu Saru, Inder sudah jatuh hati pada pandangan pertama guys. Scene selanjutnya, aksi kejar-kejaran Inder dengan pihak kepolisian pun tak terhindarkan. Akhirnya polisi pun mengantarkan Inder ke perpustakaan untuk menemui Saru setelah polisi mendapatkan penjelasan dari Inder. Dan mereka pun bertemu kembali di sana. Scene selanjutnya, Inder dan Saru pun berencana akan menikah keesokan harinya sembari mempersiapkan keperluan mereka. Scene seterusnya, Inder pun datang lagi ke rumah Saru dan mencopot lagi bunga yang ada di foto Saru.
dan menodongkan senjatanya ke ayah Saru sambil mengatakan bahwa mereka akan menikah esok hari. Inder pun mengancam akan membunuh ayah Saru jika terus-menerus membuat Saru menangis. Ibu Saru pun mencoba untuk menengahi pertengkaran tersebut. Akhirnya Inder pun pergi. Scene berikutnya, Inder dan Saru pun datang ke kantor untuk mencatatkan pernikahan mereka, disambut hangat oleh inspektur polisi yang sering menangkap Inder. Sesaat pernikahan mereka berlangsung, tiba-tiba ayah dan ibu Saru pun datang ke tempat tersebut. Saru pun mencoba membujuk ayahnya untuk diizinkan menikah dengan Inder. Akhirnya ayah Saru pun mengizinkannya. Setelah pernikahan selesai, Saru pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Scene seterusnya, di rumah sakitlah ayahnya Saru tahu tentang keadaan Saru yang sebenarnya. Akhirnya ayahnya pun menyesal karena pernah menggelar upacara kematian bagi putrinya yang masih hidup di rumahnya sendiri. Selanjutnya inspektur polisi pun datang dan menghampiri Inder untuk mengantarkan dompet dan buku Saru yang tertimbun. Polisi tersebut pun mengatakan bahwa ada pesan yang tertulis di buku tersebut. Setelah dibaca oleh Inder, akhirnya Inder pun menemui ayahnya untuk meminta tanah seluas 2 hektar untuk digunakan sebagai tempat pemakaman Saru. Scene selanjutnya, Inder pun datang menjenguk Saru di rumah sakit. Di sanalah Inder menceritakan masa lalunya kepada Saru. Ternyata Inder mengaku sebagai pembunuh hanya untuk melindungi tantenya. Namun ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara ternama tidak percaya kepadanya dan tidak mau membela dirinya di pengadilan, dan akhirnya ia harus menjalani hukuman belasan tahun lamanya. Itulah yang membuat Inder membenci ayahnya sendiri. Dan Saru pun meminta agar Inder mau memaafkan ayahnya sebagai permintaan terakhir darinya. Akhirnya Inder pun menyanggupi permintaan terakhir dari Saru tersebut. Dan Saru pun meninggal. Scene selanjutnya, ayah Inder pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk menantunya setelah ia mendapatkan kabar dari orang lain bahwa Inder telah menikah. Tapi sial, kedatangan ayah Inder sudah telat. Untuk memenuhi janjinya kepada Saru, akhirnya Inder pun memaafkan semua kesalahan ayahnya. Film pun berakhir. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Untuk kalian yang ingin kami reviewkan film yang kalian inginkan, bisa request di kolom komentar. Bye.